Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam tutorial Google Classroom. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat tugas proyek, di mana tugas proyek itu terjadwal. Ada satu permasalahan kecil, kalau boleh itu dianggap sebagai sebuah masalah, yakni kalau tugas itu hanya terjadwal di deadline pengumpulan tugasnya, maka satu kali pengetikan tugas itu bisa digunakan untuk keseluruhan kelas yang kita inginkan. Tetapi ketika tugas ini terjadwal dari kemunculan atau penampilan awal tugas itu mau didisplaykan pertama pada tanggal berapa dan kemudian dilengkapi dengan batas akhir pengumpulan tugas, maka ternyata tugas proyek ini itu tidak bisa satu kali pembuatan tugas untuk keseluruhan kelas yang kita inginkan. Padahal secara keinginan kita ingin bahwa tugas proyek ini juga kita berikan kepada kelas-kelas yang lain. Lalu bagaimana kita memperoleh solusinya? Caranya adalah kita buka kelas yang lain. Maaf ya, ini tugas proyeknya kita buka dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tugas proyek dokumentasi tadi yang ada di kelas 10 MIPA 1. Sedangkan kita inginkan juga tugas proyek ini kita berikan juga di kelas 10 IPA 2 dan 10 IPA 3 misalkan, seperti kelas yang saya miliki. Maka bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkahnya adalah yang pertama, biarkan tugas ini terbuka apa adanya. Terus kemudian kita buka kelas yang kita inginkan, kita beri tugas yang sama dengan tugas proyek di kelas 10 MIPA 1. Misalkan di kelas 10 MIPA 2. Kita buat classwork, kita create, kita quiz assignment dengan judul yang sama, tugas proyek, kemudian instructionnya sama, kemudian di bawahnya juga sama. Bisa kita mengambil dari kelas yang lain, kelas awal tadi, IPA 1. Kita lihat perintahnya ini bisa kita copy dengan Ctrl C misalkan. Kemudian kita buka di kelas IPA 2, classwork, tugas proyek ini tadi. Kemudian kita edit, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu ini boleh untuk kita silang, kita hilangkan. Tetapi kita akan membuat atau kita melampirkan formulir yang sama dengan formulir dari kelas 10 IPA 1. Langkahnya adalah dengan add, kita kasih link. Nah, linknya ini kita peroleh dari mana? Linknya kita peroleh dari sini. Nah, ini kita copy. Ini kita copy dengan Ctrl C, kemudian kita pastekan ke sana, kemudian kita add link. Kita tunggu sampai Google memprosesnya. Nah, maka diperoleh formulir yang sama dengan kelas IPA 1, di mana
formulir ini kita berikan untuk kelas IPA 2. Kemudian kita atur jadwal. Misalkan ini kita jadwalkan untuk tanggal 8, jam 8, schedule. Nah, sudah bisa kita masukkan. Tapi di sini ada perintah. Nah, bisa dilihat. Nah, sama persis dengan tugas dari 10 IPA 1. Nah, maka di kelas IPA 3 pun kita bisa melakukan hal yang sama. Kita ulangi untuk kelas IPA 3. 10 IPA 3 kita akan membuat tugas proyek. Tugas proyek yang isinya sama dengan tugas proyek dari 10 IPA 1. Ini tugas proyeknya. Kita copy instruksinya, Ctrl C. Kemudian kita masuk lagi ke 10 IPA 3. Tugas proyek kita buka, kita edit, kita masukkan instruksinya sama persis. Oh, maaf. Kenapa gagal? Ini justru yang tercopy. Berarti tadi saya ngopinya kurang tepat. 10 IPA 1. Maaf, dari IPA 2 juga bisa. Ini kita Ctrl C. 10 IPA 3. Classwork. Edit. Instruksinya kita. Nah, maka ini kemudian kita hapus. Kita ganti dengan insert link. Di mana link ini kita ambilkan dari tugas proyek yang sama dengan kelas yang lain. Ctrl C, kembali ke kelas, pastekan. Nah, add link. Selesai sudah. Kemudian tinggal kita atur jadwal untuk 10 IPA 3. Misalkan ini untuk tanggal 9, jam 8 pagi. Kalau kurang lengkap kita edit lagi sampai misalkan tanggal 10, jam 12 malam. Kita atur ulang jadwalnya. Selesai sudah. Jadi demikianlah kita membuat penugasan kepada murid dengan tugas yang terjadwal, baik itu terjadwal dari kapan tugas itu tampil dan kapan kapan tugas itu tampil dan kapan tugas itu berakhir. Kalau kita membuat jadwal tampilan awal atau kemunculan awal tugas dan kemudian deadline pengumpulan tugas, maka tugas itu hanya bisa kita buat untuk setiap kelas. Sedangkan untuk kelas yang lain, jika kita ingin memberikan tugas yang sama, maka kita cukup dengan mengcopy formulir awal ini, kemudian kita pastekan di masing-masing kelas yang kita kehendaki. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.